Kayak satu aja deh, kalau satu lagi kayaknya bisa jam 12. Mati yang ini. Jangan dorong-dorong. Ini abis ini kita gibah satu. Ya udah, Sadok bayarin. Gampang. Ya. Lampunya jadi begini. Ini sendal masuk frame gak sih? Ya Vincent. Salting. Ini ada beginian. Oke, cut. Halo Bro Sadrak. Woi, akhirnya udah kita lama. ngobrol lagi. Kita podcast waktu itu udah hampir setiap tahun ya. Iya. 2021 sekali. 2022 yang masih di sekali. apartemen ya. Ah. Itu 2021. Dua yang apa dipakai meja, yang Di sini pakai mic. juga. Ya, ini 2024 sekarang ya. 2023 ke skip berarti. Tapi ini hari ini agak nyantai karena kita duduk di sofa dan ini sebenarnya program baru lah. Wih, Nah, mantap dong. Enggak, tapi nggak ada yang nonton biasa. Nah sebenarnya gue pengen ngobrol banyak sama lo. Kan lo sekarang udah sombong nih ya. Gila lu. Jarang nongkrong. Tapi bagus, produktif berarti. Gue pengen langsung tanya deh to the point mengenai asuransi gitu. Jadi ini sesuai thumbnail, sesuai judul mengenai sisi gelap. Gue pengen tanya semuanya karena gue melihat ketika gue kan pernah ya beberapa kali bahas mengenai insurance dan dari komentar-komentarnya netizen, followers ya, itu banyak yang bilang kayak, oh asuransi ini scam, oh asuransi ini beginilah, begitulah, pokoknya pokoknya skeptis banget, pokoknya negatif banget, kayak ada gagal klaim lah, apalah segala macam gitu. Padahal sebenarnya di satu sisi itu asuransi itu kan salah satu yang harus kita punya, yang harus kita siapkan, even sebelum kita investasi gitu. Nah, pertanyaan gue, kenapa kok bisa kayak gitu, Sat? Kenapa banyak banget perspektif negatif dari masyarakat Indonesia mengenai asuransi yang soal gagal klaim, penipuan, apa segala macam? Oke, sebenarnya gini. Kalau misalkan dari asuransinya sendiri ya perusahaannya, kalau perusahaannya itu scam udah pasti bisa di take down sama pemerintah dong, bisa dilanjutkan jalur hukum. Ya. Karena kan asuransi ini kan kita sebenarnya membeli sebuah perjanjian, ya kan? Kayak contoh misalnya, gue bikin perjanjian sama lu Dan nih. Simpelnya, gue pun bisa jadi asuransi, gue bisa menjadi asuransi lu. Contoh misalnya kita bikin perjanjian, kalau misalkan lu sehat Dan, lu kasih gue 500.000, tapi kalau lu sakit, gue akan bayarin semua biaya rumah sakit lu, simpelnya gitu. Ya. Sebenarnya gitu doang kan. Ya. Yang penting pertanyaan lu adalah, lu percaya sama gue nggak? Satu. Ya. Kedua adalah, lu lihat nih nilai nih, apakah gue punya uang untuk membayarkan segala yang gue janjiin ke lu? Jangan Ya. sampai jangan-jangan aset gue tuh lebih dikit daripada yang gue janjikan. Berarti kan itu udah tergolong, lu bisa skeptis bilang kayak ini sadar Ya. kayaknya calon-calon scam. Jadi karena nggak bisa bayar kalau misalnya sakit ya? Bener. Itu namanya apa istilahnya kalau di... Itu ibaratnya risk based capital RBC. Oke. Jadi atau bisa dibilang juga dengan rasio solvabilitas. Intinya Ya. adalah kemampuan si asuransi untuk memenuhi janjinya kepada nasabah. Di bank pun juga ada kayak gitu kan, rasio solvabilitasnya berapa Ya, kan? di usaha pun Sama. ada ya. Benar, kalau lu taruh uang di sana lu bisa tarik berapa. Nah, sebenarnya kalau dibilang gue telusurin dari kasus-kasus scam yang pernah ada yang gue lihat dan gue sendiri telusurin kasusnya. Kebanyakan kasus dari asuransi yang dibilang scam, nggak bayar klaim dan tidak sesuai dijanjiin itu sebenarnya nggak pernah nyampe ke ranah hukum secara perusahaan. Jadi kalau lihat perusahaannya itu kasus scam asuransi itu jarang yang menuntut perusahaannya. Ada yang menuntut perusahaannya tapi mereka semua kalah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mereka dijanjikan sama agennya itu tidak tertera dalam polis. I see. Nah kita bertanya-tanya dong, kalau misalkan gue beli asuransi nih, ini misalnya contoh ya, merek A bakal bayar nggak, merek Ya. B bakal bayar nggak, merek C bakal bayar nggak? Itu semuanya jawabannya pasti akan bayar. Tapi tergantung terms and condition. Contoh, biasanya contohnya ya misalnya, gue adalah perusahaan asuransi. Ya. Misalnya katakan Bro Rian itu tim marketing gue lah yang pemasarannya. Gue bilang sama Rian, Jualan ya. jualan nih, gue edukasi sama Rian, lu jual produk gue ya, bilang sama nasabah, kalau misalkan mereka sehat, mereka kasih gue 500.000 per bulan. Ya. Tapi kalau misalkan dia sakit, gue akan bayarin semua biaya rumah sakitnya. Ya. Tapi Berarti ini kita ngomongin asuransi kesehatan ya? asuransi kesehatan nih, misalnya yang umum kan kesehatan. Ya. Tapi bilangin dia Rian, ya bilangin Dennis, kalau sakitnya ini, sakitnya itu gue nggak bayarin loh. Jadi ada terms and condition. Ini pengecualian. Pengecualian, ini Ya. kita ngomong pengecualian. Jadi kan seringkali kita dengar masa tunggu gitu-gitu kan. Itu adalah terms. Ya. Nah, tapi begitu udah bilang sama Rian, ngerti kan? Ngerti. Nah, terus dia nih tawarin ke si A, tawarin ke si B, tawarin ke si C. Wah, terlalu rumit. Katanya gitu kan. Ah, kalau gitu rugi dong, ya kan? Rugi dong ya kayak gitu kan. Tidak macam apa itu? Rugi dong ya kan. Nah, saya jadinya nggak mau deh. Nah, Rian frustasi nih, gila gue dijualan ke berapa orang. Apakah gue jelasinnya yang kurang, mungkin dia kurang kompeten, sehingga jadinya nasabah nggak ada yang tertarik. Lu pun nggak tertarik ambil sama dia. Ya. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk lu tertarik. Dia bikinlah terms-terms yang menurut dia itu jadinya very good to be true. Den, tenang aja Den, pokoknya. Karena dia cuma pengen orang itu beli produknya dan dia dapat omset, dia dapat komisi. Betul banget. Oke. Nah, jadi kalau dalam kasus ini kita bilang ya sebenarnya bukan perusahaan yang scam, tapi oknum-oknum yang memang ada di dalam perusahaan itu yang scam. Dalam Ya. kasus ini berarti Rian sebagai tenaga pemasar gua nih.
Ya. Nah, begitu misalnya lu bilang, oh, oke, gue kalau gini cengli banget nih, gue bayar deh ke Sadrak 500.000 melalui Rian ya. Ya. Nah, terus Rian dapat omset dong, 500.000 ke gue, terus gue bilang, Yan, ini sebagai komisi nih, ya kan sebagai imbal balik lu udah bantuin gue jualin produk, gue kasih lu 10% per bulan, 50.000 gitu kan. Rian seneng dong, suatu hari misalnya amit-amit lu kena sakit, lu telepon Rian, Yan, tolongin, gue lagi sakit ini rumah sakit, kata lu kan bakal dibayarin segala macam. Oh, Rian bilang, aduh mati lu, penyakit A ini kan nggak di cover, pengecualian nih, ya kan? Terus si Rian bilang, oh nggak bisa deh, loh, Ya. oh gitu, iya soalnya penyakit ini tuh termasuk pengecualian. Nah terus wajar nggak dan sah nggak menurut lu kalau lu marahnya sama gue? Sebagai orang yang nggak ngerti gitu. Ya awam lah. Gue belinya sama Rian kan? Ya. Gue marahnya harusnya ke Rian dong. Marahnya ke Rian dong. Harusnya. Tapi banyakkan orang kasusnya dia marah sama gue. Hmm. Mungkin karena Rian teman baik lu. Atau enggak, mungkin bisa jadi gini. Mungkin awalnya gue marahnya ke Rian. Ya kan? Kayak, lu gimana sih? Habis itu Riannya melakukan pembelaan. Dia bilang kayak, oh gue udah bantuin lu sebisa gue nih. Tapi ternyata begini. Dan akhirnya, Ya. wah berarti perusahaannya nih. Ya kan? Jadinya lu- Baru akhirnya, ya. kambing Akhirnya hitam. perusahaan. Ya, benar. Bener dong? Ya. Nah kalau begini, kasusnya gampang. Dan ya itu, semua scam-scam itu rata-rata kasusnya begitu. Berarti permasalahan itu di salesnya dong? Permasalahannya Di sales. agentnya? Tapi gue bukan berarti bilang semua agent jahat ya. Tapi sebenarnya gini, kalau lu mau lihat sejatinya asuransi, itu kalau misalkan di luar negeri, kita tuh Indonesia sebagian, nggak semua. Nanti kalau bilang semua, Ya. gue dihujat lagi. Sebagian besar itu malas baca. Baca polis. Baca apa? Wah, karena iya, Oh, setuju. baca caption panjang, baca polis, baca buku. Iya, ya kan? iya. Nah, Sebenarnya polis tuh panjang banget kan. benar. Dan polis Kata-katanya itu susah ada- lagi kalimatnya. Benar, ada Bahasa termin-termin hukum. Yang kita, ya namanya gimana sih orang, masa kita mau beli produk kan pasti mikirnya gitu dong. Gue mau beli makanan ya maunya cepet datang makan enak ya. Ini mau beli masa baca banyak gitu kan. Jadi malas dan udah asal tanda tangan gitu. Bener banget. Nah sebenarnya kalau sejatinya di luar negeri, itu kalau misalkan orang di asuransi, ada beberapa orang tuh mereka baca sampai habis. Semuanya. Sebaiknya- Kalau nggak ngerti tanya. Kalau nggak ngerti baru Nah tanya. kalau agennya nggak ngerti gimana? Nah itu dia, berarti agentnya nggak kompeten. Bisa jadi banyak faktor nih. Salah perusahaannya, QC-nya kurang bagus, trainingnya nggak lengkap, atau mungkin mereka nggak ada, ibarat produk ya di QC, sumber dayanya di QC nih, beneran paham atau tidak, atau bisa jadi memang salah agentnya juga. Jadi salahnya tuh di perusahaan, bisa jadi ya kan, bisa juga salahnya di agent, ataupun di badan pengawas, atau ya banyak faktor. Dan salah di agent itu yang tadi lu bilang bisa dua case ya. Yang pertama karena dia memang pengen dapat omset, pengen dapetin komisi, habis itu dia ya udahlah sebisa mungkin supaya orang ini beli aja produknya. Ya. Atau yang kedua, mereka dia emang nggak ngerti, Emang ya kan? kompeten, dia emang nggak nggak sengaja. Iya, karena dia nggak ada niat jahat kayak gitu, tapi ya dia nggak ngerti gitu. Bener. Nah itu dia, banyak faktor sebenarnya yang membuat kasus-kasus asuransi scam dalam tanda kutip ya. Jadi kalau mau dibilang, kalau misalkan ada kasus nih, gagal klaim segala macam apa, atau misalkan dijanjiin apa tapi nggak diganti, apakah salah perusahaannya? Nggak bisa dibilang sebenarnya salah perusahaan. Tapi nggak bisa dibilang perusahaan juga benar. Ya. Nah, ini banyak faktor. Nah, kan kalau kita ngomongin salah-salah siapa nggak ada habisnya nih, Den. Kalau dari gua, makanya gua selalu bilang sama orang-orang kayak gini nih, gua juga baru mulai ngonten kan, dan kalau misalkan gua nongkrong sama temen-temen gua selalu jadi orang yang objektif, kecuali memang gua ketemu dia appointment-nya dia mau beli asuransi sama gua. Tapi kalau cuma nongkrong, gua akan jadi orang yang objektif, gua jadi sadrak, bukan jadi si sadrak si agen asuransi. Gua akan bilang, lu nggak akan pernah tahu, lu beli asuransi sama agen siapa. Alangkah lebih baiknya kalau lu setidaknya pada saat lu beli jual, lu pahami betul-betul apa yang diomongin bener dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam level ekstrim, lu rekam aja percakapan lu antara sama agent, itu jadi barang bukti di mata hukum. Oh. Nah, Tapi yang nanti yang bisa disalahin berarti agennya, Agennya. bukan perusahaannya. Karena kalau dijanjiin ini itu segala macam ya kan. sebenarnya gini, kalau misalkan ada satu kasus di mana nasabah ini mau klaim tapi nggak bisa diklaim, mungkin karena inkompetensi dari si agennya, dia tuh seharusnya kalau nuntut agennya dia bisa menang di hukum. Oh. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah uang yang dikeluarkan untuk jalur hukum itu lebih worth it dengan jumlah yang dia perjuangkan gitu? Oh, misalnya 500 juta nih. Habis itu untuk urus segala macam 100 juta berarti masih worth it. Masih worth it. Jangan sampai masalah ini masalah urusan 3 juta lu keluar duit lebih banyak itu ngapain gitu ya. Bener banget. Dan juga kenapa harus direkam? Karena itu menjadi bukti. Bukti di hukum dong. Kalau ada barang bukti kan itu kuat sekali. Tapi kalau misalkan gak ada barang bukti, lu mesti datengin saksi, mesti datengin apa, dan yang belum tentu lu bisa menang. Oh, ini bagus banget nih buat nasabah nih. Kalian bisa save nih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya insurance atau mau nambah ya. Karena insurance itu ada banyak ya. Baik apa kesehatan, jiwa dan lain-lain. Direkam ya saat ya. Direkam. Tapi ketimbang itu kan ini rekamnya cuma upaya preventif. Sebenarnya yang lebih bagusnya lagi adalah cari agent yang memang berkompeten. Memang kompeten,
memang dia udah handle banyak nasabah, jam terbangnya udah bagus dan Track recordnya jelas gitu ya. Track recordnya jelas. Karena kalau misalnya mau rekam tapi nggak kompeten kan jadi masalah juga nanti ya kan. Bener. Karena kan itu banyak banget tuh yang kayak tadi lu bilang ya, ada masa tunggu, ya kan? Ada masa tunggu, ada masa Ada eliminasi, pengecualian, itu ya. banyak banget. Nah, ada juga yang kayak gini. Gue pernah dengar ya. Mungkin nggak tahu lu pasti lebih sering dengar. Di mana nasabah sakit nih, ya kan? Pas udah sakit baru apply insurance. Ada kan yang kayak gitu? Ada. Ya kan? Kalau gitu bukan salah agent loh. Itu bukan salah agent, itu malah perusahaannya boleh nuntut nasabah. Dia ngebohongin agent malah dan ngebohongin si, ya kan? Justru dia bersekongkol sama agent buat bohongin perusahaan. Oh ya, karena posisinya udah sakit nih, tapi Sakit, tapi dia baru masukin. Ya. Padahal sebenarnya ada klausalnya dan ada peraturannya di dalam polis. Kalau misalkan ada nasabah sudah mengidap penyakit tertentu, tapi dia tidak mendisclosure, tidak membuka lah ibaratnya bahwa dia ada sakit tertentu, dia nggak ngaku nih ibaratnya nih, gue sehat, bilangnya gue sehat. Nah biasa lah sama Iya, gitu kan. iya. Bilang gue sehat, ntar gue diklaim. Tapi ternyata pas mau diklaim, nggak bisa. karena ada rekam medis segala macam ya. Ada investigasi. Nah, karena perusahaan kan juga nggak mau rugi dong. Iya, Itu iya. kan cengli-cenglian. Iya. Perusahaan juga nggak mau rugi, dia pasti punya tim investigasi. Ya benar. Dia akan investigasi. Tapi kalau nilainya besar ya, yang kayak operasi apa segala macam. Bener. Nah, itu pasti itu hal yang wajar sebenarnya. Dan masa investigasi itu juga ada di polis. Polis. Cuman nggak banyak orang baca. Nggak banyak orang baca. Dan yang parahnya juga nggak banyak agent yang kasih tahu. Malahan, agent biasanya bersekongkol sama nasabah demi omset kan. Udah nggak apa-apa. Nanti bisa gue bantu, Gue bantu. Itu paling nggak boleh tuh ya. Sebenarnya nggak boleh. Dan jadi gini, agent itu sebenarnya punya lisensi dan ibaratnya kalau misalkan lu stock trader atau lu analis gitu kan, Iya, lu iya. kan punya lisensi. Iya, iya, apa, punya segala sertifikasi macam. segala macam. Kalau agent tuh istilahnya AAJI, Dan itu bisa dicabut harusnya kalau melakukan. bisa dicabut dan bisa diproses hukum kalau memang dia fraud. Hmm. Terbukti bahwa dia fraud. Tingkat paling ringan adalah dia dikasih surat peringatan sama perusahaan, lalu diterminasi, ya kan, sampai kepada jalur hukum. Nah ini ada satu kasus menarik nih. Jadi Di dulu mana? itu- Di Indonesia? Di Indonesia. Dulu itu pernah ada nasabah yang memang dia nggak dibayarkan klaimnya. Itu karena memang gua nggak tahu jelas ya, tapi sepengetahuan gua, yang kalau di berbagai artikel kan memang penyebabnya beda-beda, digoreng-goreng beritanya. Cuman yang gua paling lihat masuk akal adalah inkompetensi agent. Yang kayak tadi gue bilang, agentnya nggak jelasin segala macam, tapi dia udah sewa lawyer buat tuntut perusahaannya. Perusahaannya menang. Kenapa? Ya karena di polis tertera jelas itu barang bukti. Ya. Ya kan? Polis itu tertera jelas barang bukti bahwa ini memang segala macam. Kayak ibaratnya kita ngomongin, kalau ngomongin hukum polis ya itu kayak hukum ya lalu lintas pada umumnya. Contoh misalnya ganjil genap ditiadakan atau ganjil genap diadakan. Kalau lu ditilang, ya kan? Terus Ya. bilang, "Pak, saya nggak tahu hari ini ganjil genap. Kemarin soalnya nggak ada." Ya nggak bisa. Nggak bisa, karena Ya. hukum itu dia pakai sebuah asas, gue lupa asasnya apa ya. Waktu itu Ihang juga pernah bilang ya di podcast itu ya. Asasnya adalah kalau misalkan sebuah hukum diterapkan, ya kan? Itu kalau apalagi lu tanda tangan, itu udah lebih kuat lagi tuh. Itu mengasumsikan dan juga sudah dianggap bahwa kedua belah pihak itu sudah menerima hukum itu secara pasti informasinya. Makanya kalau lu ditilang sama polisi, bilangnya, "Pak, saya kira ini udah nggak ada ganjil genap, kemarin soalnya nggak ada." "Pak, kan sudah ada media, diberitakan di media hari ini ada." "Tapi kan saya nggak buka media." Ya salah siapa? Salah dia. Karena kan memang hukum itu secara jelas, apalagi kalau itu kan hukum lalu lintas nggak ditandatanganin, apalagi ini hukum yang ditandatangani. Iya, iya, Artinya bukti jelas bahwa saya menyetujui gitu kan. Nah itu udah jadi barang bukti. Jadi sebenarnya bukan perusahaan asuransi scam. Ini gue juga mau membelain sebagai agent ya, kita Iya, ngomong objektif. iya. Bukan perusahaan asuransi scam, tapi ini banyak faktor kenapa nggak gagal klaim. Ya. Terkadang kita juga cuma perlu refleksi diri, oh ternyata kita salahnya adalah kita nggak cari tahu. Mungkin Iya. kita juga salah pilih agent dan lain sebagainya. Nah memang tugas agent, salah satu tugas utama agent adalah menjelaskan isi daripada polis dengan benar. Sampai nasabahnya ngerti. Sampai nasabah Ya. ngerti. Nah pertanyaan gini, kadang nasabah bilang kan, "Loh, ya kan saya kan abis tanda tangan surat pengajuan, polisnya baru datang. Saya udah tanda tangan duluan, polis baru datang. Gimana saya baca?" Nah sebenarnya semua perusahaan asuransi itu ada namanya free look period. Oh, berapa lama tuh? Itu 14 hari semenjak diterimanya polis. Oh, berarti ada waktu 14 hari untuk baca semuanya dan memahami ya. memahami. Dan itu waktu yang cukup panjang ya, 2 minggu ya. Minggu. Nah kalau misalkan dia mau nanyanya di periode itu. Kalau memang ternyata, ternyata ini klausalnya ini gue nggak suka nih. Mau cancel boleh? Boleh, Dan dibalikin berarti? dibalikin uang. Yang udah premi pertama itu dibalikin berarti? dibalikin, refund. Oh. Nah, tapi nasabah Berarti batal ya polis- polisnya kalau gitu ya? Polisnya batal. Cuma biasa nasabah. Biasa nyampe polis ya udah lempar. berangkas. Nah, Iya kan? kan ditaruh di mana nggak tahu kan? Boro-boro dibuka. Jangan-jangan dari pertama kali beli insurance nggak pernah baca sama sekali. Bener banget. Iya kan? Nah, tapi bukan menjadi alasan bahwa kita nggak boleh konsumsi asuransi. Ya kan? Karena kan Ya. kayak contoh misalnya nih, kita beli air mineral dalam kemasan nih, kita nggak tahu komposisinya apa. Karena kita takut nih, komposisinya nih, kita juga minum air kan itu Ya nggak mungkin, nggak masuk Iya. akal. Jadi sebenarnya adalah lebih baik memang ada agent yang tugasnya pertama selling dan edukasi kita sebagai nasabah untuk punya asuransi. Tapi lebih baik lu research lagi.
Peer research, jadi kayak lu cari mungkin ini segala macam. Dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang concern di pikiran lu harus tanya. Dan banyak orang nggak mau nanya karena mereka pikir ya udahlah asuransi yang penting punya. Iya. Nah, itu udah pemikiran. Dan nggak berasa butuh atau enggak karena kan nggak langsung sakit. Benar. Iya kan? Misalnya 1 tahun, 2 tahun atau even 5 tahun, 10 tahun ke depan baru sakit ya kan? Benar. Ya, tapi kan kita bilang safety net gitu ya. Tapi kalau ngomongin yang berbagai macam faktor yang tadi lu udah jelasin ini kan cukup kompleks ya Sat ya. Entah yang tadi nasabahnya yang kurang ngerti atau agent yang kurang ngerti segala macam dan banyak banget perspektif negatif yang kita lihat di masyarakat ya karena juga mungkin kurangnya teredukasi masyarakat tentang insurance ini. Lu dari sisi sebagai agent itu kalau misalnya jualan di market Indonesia itu gimana? Susah atau gampang? Karena kan kalau misalnya kita ngomongin semua masyarakat ini udah teredukasi, oh gampang. Kita tinggal bilang, oh lu mau insurance gini-gini segala macam cari gua. Sedangkan ini orang apaan nih ya kan lu jualan dong nih cari duit. Bener. Itu lucu gitu kan. Nah menurut lu susah atau gampang? Pro kontra. Gua harus tahu kontranya dulu ya. Kalau misalkan ternyata kontranya adalah gini, karena masyarakat itu tidak banyak edukasi tentang asuransi, itu juga wajar sih. Karena kita di sekolah kan nggak pernah diajarin punya asuransi kan. Bayar pajak itu kita nggak diajarin. Itu memang hal yang harus kita ekstrakan lah, kita effort lebih buat pelajarin. Karena literasinya rendah, maka untuk penetrasi susah. Itu udah pasti. Udah pasti. Karena orang sangat konservatif mengenai asuransi. Ada yang masih sampai sekarang nggak percaya, oh asuransi saya adalah Tuhan. Padahal kan sebenarnya iya, nggak bisa begitu. Iya, nggak apple to apple loh. Asuransi tidak mengembalikan nyawa, tidak mengembalikan kesehatan, tapi bisa manajemen resiko, dampak dari resiko tersebut, ke resiko kematian, resiko kesehatan. Nah, cuman kalau dibilang kontranya tuh adalah penetrasi susah, cuman pro-nya adalah karena penetrasi susah, jadi sedikit orang mau jadi agen asuransi. Dan marketnya berarti luas ya? Luas. Penetrasi luas kalau nggak salah ya tahun 2023 di akhir itu masih di bawah 10%. Mungkin udah meningkat. Sekarang kalau nggak salah terakhir gua update, tapi ntar ini teman-teman cari lagi ya. Terakhir gua update lihat 8%. Dulu malah 0,3%. Jadi, 0,3%. Jadi dari 100 orang, belum tentu ada 1 orang yang punya asuransi. Iya. Tapi semenjak pandemi, dibenerin lah infrastruktur BPJS, orang jadi aware nih. Oh ternyata asuransi penting juga ya. Jadi apalagi udah ngalamin yang kayak pandemi kemarin ya. Bener. Dimana masuk rumah sakit gila 20 juta, 30 juta bos cuman ya kan cuman demam segala macam nginep 5 hari, 6 hari mahal banget gitu. Staycation di hotel paling mahal kan. Itu dan semua rumah sakit mahal harganya dan mahal banget. Gak realistis kayak yang gua masuk waktu itu gara-gara diare aja kan cuman 3 hari 2 malam habis 19 juta. Bener gila kalau keluar 19 juta kan sakit. Ini kan ya udah semua cover jadi pulang nggak bayar apa-apa. Gue cuman waktu itu beli minyak kayu putih 29.000 jadi. Iya kan? Nah cuman ya dapat makanan lagi ya kan? Dapat di rumah sakit sehari 3 kali. Kalau nggak salah beberapa yang punya lu yang kalau gue nggak salah ingat itu malah yang dampingin lu juga dapat makan dibayar. Oh iya. Kalau pesan makan dari cuma kalau minyak kayu putih kan karena bukan itu kan gue yang mau pesan gitu kan. Lu yang mau. Bukan resep dokter ya. Bener. Nah itu kalau di pro-nya ya paling kan membuka peluang bagi orang-orang untuk menjadi agen asuransi. Asalkan ya lu bener aja jadi agent. Ya. Kalau gue prinsipnya gini, karena agent asuransi itu sebenarnya nggak terlalu banyak tenaga kerjanya di Indonesia dan berarti persaingannya nggak terlalu ketat. Tapi demand-nya juga dibilang tinggi tidak, dibilang rendah enggak. Karena justru kita harus ciptakan demand-nya. Ya kan? Jadi menurut gue kalau bagi individu, bagi gue sendiri, ini adalah peluang bagus karena kan opportunity gede, market ada. Gue tinggal jadi agent yang berbeda. Nggak perlu yang terbaik loh, cuma yang berbeda. Yang berbeda. Yang intinya bisa kasih value lah. Ya kan? Karena kita bukan ngomongin insurance doang, tapi jual apapun gitu ya. Mau jual baju, jual sendal ya kan. Kalau lu jual baju, wah ini bagus nih, kainnya bagus segala macam, lu jual 1 juta ya kan. Pas orang datang, gila nih bahan apa nih, bahan 5.000 gitu kan. Nah ini kan ya jadi kayak scam. Ya kan lu bilang bagus segala macam, tapi nggak bagus. Tapi ketika lu jual bajunya memang lu bilang bagus dan datangnya bagus kan, ya itu value. Jadi lu mau 500.000, 1 juta ya beli, nggak apa-apa ya kan. Bener. Dan banyak kan agent tuh nggak sabar, menurut gue ya. Pengen cepet kaya. Padahal kan soalnya ini juga ada sedikit salah sih, miskonsepsi. Nanti gue bakal tanya dulu ke Tete. Ya soal BMW, rumah, jam tangan mewah gitu ya. Oh berarti kita simpen buat ntar ya. Ya itu sebenarnya ada miskonsepsi di dalam, ibaratnya industrial agent asuransi juga tuh. Itu ada miskonsepsi bahwa itu dijanjiin cepet kaya dan segala macam. Jadinya orang tuh jadi ngebet banget nih. Kayak itu bisa 1 episode sendiri tuh. Karena rame tuh. Itu rame banget. Dan gue bisa bongkar kenapa orang, ternyata setelah gue analisa, ternyata begini patternnya. Oh, I see. Jadi bisa kita break. Itu ada celah juga opportunity buat kita jadi agent yang lebih berbeda ya kan untuk sistem recruiting dan sebagainya. Oke. Jadi ada pro ada kontra. Tergantung lu mau lihat dari sisi mana sih. Kalau gue ya ngapain liatin kontranya? Kontranya ya diintrospeksi. Ya semua ada. Ya pasti kan semua industri pasti ada kontranya. Bener. Dan nggak ada gampang lah ya sebenarnya. Ya kan namanya cari duit ya pasti ada. Iya, teman pasti ada competitive advantage ya. Dimana kayak ini ada kayak tadi yang lu bilang marketnya masih blue ocean, enak segala macam. Nah yang gue pengen tanya sekarang gini Sat. Misalnya nih gue datang ke lu nih.
sebagai orang yang nggak ngerti sama sekali tentang insurance. Habis itu gue juga belum pernah punya insurance. Dan gue akan datang nih ke lo kan sebagai agent. Gue nanya, Sat, kira-kira kan produk asuransi ada banyak nih. Untuk gue nih, di umur gue yang sekarang, kondisi gue yang sekarang, tapi gue mau coba satu dulu produk, ya kan? Apa sih produk yang gue harus punya dulu? Nah ini menarik nih. Jadi setelah gue berkecimpung di dunia asuransi selama 7 tahun ya. Ya udah 7 tahun ya, udah bukan 8 ya. Enggak sorry, dari 2019 ke ya udah hampir 5 tahun lah. Udah 4 tahun gue lewatin. Gue dapat satu pattern. Ternyata selling insurance itu bukan kita push marketing. Ya. Salahnya adalah orang biasa kayak Produk ini bagus pak, produk ini bagus pak. yang ini udah terbaik Ya. buat lo. Padahal harusnya kita mulai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, pertama lu butuhnya buat apa? By the way, gue nggak apa-apa nih tanya ini bumbu dapur. Berarti kan Oh, nggak apa-apa, Oh. nggak apa-apa. Ya, Oke. kan dapur bumbunya bisa dikeluarin, yang masak kan beda. Dan Oke. rezekinya juga beda ya Rezekinya dari juga Tuhan. beda, nggak Oke. apa-apa. Justru ini kan biar podcast lu bermanfaat ya kan. Ini ilmu mahal nih. Ilmu mahal. Wah, agent insurance tolong jangan promosi di bawah ya. Karena gue nggak terima endorse ya, sekalian gue tekenin ke teman-teman semua yang lagi nonton. Gue bikin series Gibah Produktif ini, kan kita udah ngomongin trading, ngomongin investment, dan sekarang ngomongin insurance. Karena banyak dari kalian yang sering tanya ke gue, dan gue rasa gue harus undang orang yang memang berkompeten untuk bisa jawab hal ini. Dan sekali lagi, no endorse gitu. Jadi bukannya gue masukin, nanti tap in, kalian beli ya insurance ini pakai link ini enggak. Ya jadi di sini pure edukasi, kalian mau beli insurance atau enggak, urusan kalian gitu, nggak ada untungnya buat gue. Ya. Ya cuman yang gue pengen adalah undang perusahaan, makanya thank you ya udah spend waktu ke sini supaya kalian bisa teredukasi, baik dari sisi sebagai nasabah yang nggak ngerti apa-apa, atau nasabah yang memang udah mengerti dan mau upgrade ke produk yang lebih baik, dan buat kalian yang mungkin jadi agent insurance dan mau jadi agent yang lebih baik ke depannya gitu. Bener. Jadi enjoy. Ini pun di podcast ini gue nggak sebut merek ya. Iya. Karena kan ya nggak enak juga kan, ini kita objektif aja. Tadi apa tadi? Pertanyaan gue jadi lupa. Oh, strateginya. Jadi Iya. gini, sebenarnya agent yang baik itu adalah agent yang pertama begitu ketemu, kita nanya Iya. dulu nih kan, pasti gue jelasin dong konsepnya dulu kayak gimana, dan produk yang gue jual itu kalau diambil full package seperti apa jadinya. Tapi balik lagi gue nggak tanya sama lu, tujuan lu apa dulu nih? Nah, pertama usia berapa? Kalau dari Ya, yang misalnya pengalaman gua gua 24 tahun. 24 tahun. Ya. 24 tahun itu sebenarnya komposisinya kan sebenarnya asuransi individu ya, itu dibagi jadi 3 besar. 3 produk besar. Ya. Kesehatan, sakit kritis, dan juga jiwa. Nah, sakit kritis ini bukan berarti kalau lu sakit kritis, gue bayarin, bukan, beda. Jadi kalau pertama kita mulai dari asuransi kesehatan, ini yang paling banyak dicari, paling banyak diminati. Kalau ke rumah sakit pokoknya di cover lah gitu ya. Di cover. Nah, pertama gue tanya dulu nih, yang paling penting gue tanya adalah pertama, lu adalah posisi lu sebagai apa dalam keluarga? Tulang punggung kah atau masih gimana? Lu dependent nggak? Atau lu ada orang yang dependent sama lu nggak? Ya, gue jadi tulang punggung misalkan. Misalnya lu udah jadi tulang punggung nih. Tulang punggung. Berarti pertama ada orang yang bergantung sama lu. Ya kan? Berarti keluarga lu. Ya, misalnya ada bokap, ada nyokap ya. Ya kan? Yang dimana kalau misalkan amit-amit nih, kehadiran lu hilang, mereka akan terganggu secara finansial. Ya dong, kita ngomongin Ya. finansial karena kan asuransi produk Ya, ya, finance. benar. Berarti lu ada resiko kematian, yang dimana nanti kematian lu itu akan menyebabkan gangguan finansial terhadap keluarga lu. Pertama lu harus beli asuransi jiwa. Sorry, oke. asuransi jiwa lu perlu, tapi prioritasnya adalah asuransi kesehatan. Oh, oke. Kenapa? Karena kan lu pencari nafkah nih. Ibaratnya ada lu, ada uang. Nggak ada lu, nggak ada uang. Kalau sakit berarti nggak ada kerja, nggak ada uang. Nggak ada kerja, nggak ada uang. Dan lebih parahnya lagi, kalau lu sakit, malah uang lu yang tadinya buat keluarga tergerus buat sakit. Buat bayar. Nah, jadi asuransi kesehatan harus ada dulu. Jadi kesehatan dulu pertama ya. Kesehatan paling ada, Oke. harus pertama. Karena kesehatan itu tergolong paling murah di antara 3 ini. Oh, Ibaratnya gitu, oke. Ya, paling murah, tapi ya lu jangan banyak mau. Ibaratnya kalau lu punya budgetnya murah, lu nggak bisa minta. Ibaratnya lu punya cuman 200 juta, lu nggak bisa beli Lamborghini. Ya, kan? ya, ya, 200 juta nggak ya bisa. udah beli jazz. Ya, ya. Cuman seenggaknya lebih baik lu Sama-sama beli ada jazz. mobil lah, sama-sama ada Iya. insurance ya. Daripada lu bermobilitas pakai lain, Ya. lu ambil kesehatan. Oke. Karena jadi kalau misalkan amit-amit lu sakit, memang dengan punya asuransi kesehatan lu nggak tiba-tiba jadi sehat. Ya, Lu nggak. tetap harus berobat, tapi kita memungkinkan untuk lu berobat tanpa mengganggu keuangan lu. Benar. Nah, tapi kan bayar premi. Nah, lu tinggal gampangnya gini, lu pilih mana? Lu gambling, sekali lu bayar langsung keluar 50 juta atau 20 juta. Ya itu kalau 20 juta, kalau yang sakit mahal ya kan. Nah, kalau sakit mahal, beda cerita. Atau lu keluarin uang, berapa persen dari income lu, Misalnya 500.000, 800.000 gitu ya. ya jadi ibaratnya lu dipaksa menabung. Tapi bedanya, ini beda sama menabung kenapa? Karena begitu, misalnya lu baru keluarin uang investasikan misalkan 12 juta setahun Ya. nih, berarti 1 juta per bulan. Tapi tiba-tiba di Masuk bulan rumah ketiga, sakit nih. nah lu butuh 12 jutanya, udah bisa dikeluarin. Oh. Karena kan perjanjian. Ya. Jadi walaupun baru keluarin 3 juta, lu bisa punya value 12 juta. Itu kan cengli banget. Benar. Jadi nggak mengganggu cash flow lu, walaupun lu cuti kerja 5 hari, tapi setidaknya lu cuma korbanin 5 hari cuti kerja, dan uang tabungan lu tetap ada, tapi lu tetap bisa biayain orang tua lu. Ya. Nah itu kesehatan penting banget. Kedua, yang nggak kalah pentingnya, itu adalah asuransi sakit kritis. Oh, berarti habis kesehatan dulu baru sakit kritis ya? Ya, pokoknya pencari nafkah kepala keluarga, itu kebutuhannya paling banyak.
Karena banyak yang bergantung sama dia, ya kan? Kehadiran dia dan kesehatan dia, jiwanya dia itu sangat berharga. Nah, kedua sakit kritis. Nah, sakit kritis ini apa? Sebenarnya dengan lu punya asuransi kesehatan, amit-amit tuh sakit kritis pun, itu biaya rumah sakit itu ditanggung juga. Iya, benar. Cuman, terus buat apa asuransi sakit kritis? Jadi gini, kenapa namanya asuransi sakit kritis? Karena dia akan keluar kalau lu sakit kritis. Sebenarnya, the right term buat ini adalah income protection. Nah, kita ngomongin... Karena kalau sakit kritis ya namanya udah kritis gitu kan. Kritis. Udah nggak mungkin kerja. Benar. Dan ini kita ngomong untuk survei ya. sembuhnya pasti persentasenya lebih kecil. Karena udah kritis ya. Kita ngomongin survei ya, kita ngomongin data asli ya. Badan Kesehatan Dunia itu udah bikin sebuah survei bahwa 80% orang sebelum meninggal dunia mereka ngalamin sakit kritis. Bahkan 80% orang itu biasanya meninggal karena sakit kritis. 20%-nya kenapa? Ya kecelakaan. Intinya adalah apa? Semua orang pasti meninggal karena sakit kritis atau enggak kecelakaan. Iya kan? Nah, pada saat orang kena sakit kritis, kata Badan Kesehatan Dunia, WHO, dia bilang adalah usia harapan hidup manusianya itu sisa 3 sampai 5 tahun. Kalau udah kena sakit kritis ya. Iya. Nah, 3 sampai 5 tahun itu di antara itu, setelah 3 sampai 5 tahun antara lu sembuh total atau lu udah lewat. Ya contoh cancer lah. Ya dalam kasus tertentu bisa sembuh, tapi chance kecil. Betul. Sekalipun lu sembuh, lu sebelum melewati kesembuhan itu, lu harus banyak banget keluarin uang. Iya, kemo dan lain-lainnya. Nah, itu kan udah pakai asuransi kesehatan. Tapi terus asuransi sakit kritis ini gunanya apa? Kalau orang sakit kritis baru divonis aja nih, itu uangnya cair, uang cash. Contoh, kita ngitungnya caranya gimana? Nih gue sharingin cara hitungnya ya. Cara hitungnya kita pakai contoh deh, gak usah income asli. Income lu berapa misalnya mau berapa? Misalnya 10 juta. 10 juta per bulan, berarti setahun 120 juta. Ya. Yaudah kali 5. 600 juta. Atau kalau misalnya berarti semakin gede income-nya, proteksinya harus juga semakin besar gitu ya. Misalnya 50 juta, berarti kan dikali tahun kan 600 juta. 600 juta. Kali 5. Kali 5, 3M. Ya kalau misalkan, sebenarnya income gue nih 50 juta nih. Tapi kalau misalkan gue bikinnya 3M, ya kan, preminya kegedean nih. Udah 70% income gue. Oh ya udah, kalau gitu turunnya jadi 3M. Wah ini oke nih, misalnya jadi 20% dari income gue. Nah, baru balik kita nanya ke cash flow lu. Preminya itu berapa persen dari cash flow lu yang sehat? Sehat nggak? Ada berapa persen tuh, Sat? Sebenarnya ya, paling bagus adalah 10-20% aja. Jadi kalau misalnya 10 juta, berarti insurance 1-2 juta, 2 juta udah maksimal gitu ya? Udah maksimal. Nah, tapi hukum ini cuma berlaku untuk orang income di bawah 50 atau 100 juta. Kalau income-nya udah di atas 100 juta, ya dia udah ngomongnya bukan income approach, tapi expenses approach. Jadi kita hitung dari expenses-nya dia. Karena kalau misalnya ada orang yang income-nya udah 1M 1M gitu, dia bayar premi 20%, berarti kan 200 juta. Kegedean ya? Ngapain bayar premi 200 juta? Ya. Benar. Kegedean. Karena kan dia juga udah punya investasi, dia punya apa, dia punya uang lebih lah ibaratnya. Jadi kita mesti kalkulasi lagi. Itu dia kenapa sebenarnya insurance agent akan lebih baik lagi kalau dilengkapi dengan financial literation. Jadi ngerti ya. Makanya gue ambil sertifikasi QWP. Qualified Wealth Planning. Nah, jadi dari situ gue bisa ngitung nih, begini tuh cara ngitung cash flow orang, gini tuh cara ngitung premi asuransi yang tepat. Nah, itu sakit kritis, contoh misalnya, Dan gue bikin ini karena lo masih muda, ternyata murah. Sekian doang, ini cuma sekitar 15% dari income lu. Oke ya, gue ambilin sakit kritis 3M. Oke. Ya udah, jadi kalau amit-amit suatu saat, kita nggak ada yang tahu nih sakit kritis, bilang penyakit orang tua. Siapa bilang? Sekarang banyak orang muda kena sakit kritis. Cancer apalagi, itu kan penyakit lotre. Kayak menang lotre, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada apa. Lu tanya dokter pun dia nggak tahu faktornya apa, genetik biasanya ya paling besarnya. Nah misalnya amit-amit nih dihantam sakit kritis, 3M itu keluar. Buat apa? Bukan buat berobat. Lu nggak bisa kerja 3-5 tahun kan? Sekalipun lu bisa kerja, produktivitas lu menurun. Iya. Jadi lu bisa mungkin pakai uang ini gitu ya untuk berobat, bukan untuk berobat, kan berobat tadi udah di cover buat biaya hidup. Untuk biaya hidup, atau jalan-jalan ya. Iya, sewa rumah lu. Terus untuk apa namanya? Ya misalnya istri anak lu butuh uang sekolah, bayar pakai itu, cicilan apa segala macam biaya hidupnya. Makanya kita hitung nih expenses lu berapa. Nah, kalau mau lu boleh pakai dua approach. Lu mau hitung dari expenses lu per tahun dikali 5 atau income lu dikali 5. Mana yang lebih besar, mana yang preminya lebih nyambung. Oh, I see. Atau nggak mau jalan tengah gitu misalnya. Ya, nah, biasa orang nih kan suka sok pintar. Inflasi woi, sayang. Ah, ya udah lu taruh aja di reksadana. Pendapatan tetap, ya kan? Ya. Biar nggak nyusut, setidaknya setiap tahun nambah 6-8% lah. Ibaratnya masih bisa, ya sejalan lah sama inflasi dikit lah. Nah, terus lu ambil per tahun. Jadi contohnya 3M nih, ya kan? Ya udah, 3M berarti 2,4M-nya lu masukin reksadana pendapatan tetap. 600 jutanya lu pegang cash itu kan buat per bulanan. Nah ya, tapi keluarga tetap harus ikat pinggang. Setidaknya mereka tidak harus turunin taraf hidup. Anak gak perlu berhenti sekolah, istri tetap ada uang dapur. Nah apalagi belum kita ngomongin kalau misalkan orang udah kena, let's say cancer lah ya, paling umum ya, cancer, makan harus sehat, dijaga segala macam, makanan sehat lebih mahal. Nah habis itu baru terakhir asuransi jiwa.
Asuransi jiwa, cara hitungnya ada banyak, tapi kita ngomongin yang paling umum lah ya. Yang paling umum adalah yang itu. Expenses per tahun dikali 10. Itu Oke. udah paling gampang. Ya. 10 kemahalan, ya udah 5 samain kayak sakit kritis. Kenapa? Ya sama. Amit-amit dia meninggal dunia, set keluar lagi duit dong. Ya. Itu buat nyambungin. Berarti itu yang paling terakhir, Sat? Itu paling terakhir di jiwa. Kalau untuk anak muda. Oke. Kalau orang udah di atas 60, nah itu biasa preminya mahal banget, udah nggak worth it. Oh. Jadi iya, mendingan ya kalau anaknya mau beliin buat orang tuanya ya. Ini bukan nyumpahin orang tua meninggal sekali lagi ya, tapi kita pinter-pinter memanage dampak dari resiko kehidupan. Yaitu kalau orang tua kita meninggal udah kemahalan buat beli asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan tuh paling murah untuk anak muda. Di atas 35 tahun itu udah mahalnya setengah mati. Karena kalau misalnya ya anak 20 25 itu penyakitnya belum keluar Iya, biasanya belum kan. keluar kan. Itu udah 30 40 baru ya. Iya. Apalagi yang jarang olahraga segala macam ya. Dan itu juga bukan asuransi sembarang tembak harga, enggak. Mereka hitung dari mortality rate. Mortality rate sama morbidity dan rate. ada ini ya, check up ya. Ada check up-nya juga. Jadi cek ya. Iya, Kalau- aktuarianya udah susun lah. Hmm. Nah, jiwa itu biasanya kalau orang udah di atas 60 tahun, anaknya mau beliin buat orang tuanya, dia hitungin nih, kalau amit-amit orang tua kena sakit kritis, kira-kira uangnya yang harus dikeluarin berapa, ya kan? Dia masukin ke dalam jumlah uang jiwanya. Karena orang tuanya udah bukan pencari nafkah nih, pencari nafkah misalnya anaknya nih, dia sandwich generation. Ya. Dia harus biayain orang tuanya, jadi dia harus kalkulasi kalau orang tua dia kena sakit kritis, ya kan? Dia bakal keluarin duit berapa untuk pengobatan orang tuanya, Ya. dia beliin asuransi jiwa, biar apa? Balik modal. Oh. Jadi ibaratnya kayak gue oke. talangin dulu deh, ntar di-reimburse sama uang jiwa, karena orang pasti meninggal dong. Nah, jadi bukan berarti, oh kedengerannya sih kayak, berarti gue uangin orang tua gue, bukan uangin orang tua, lu tanggung Tapi itu jawab atas adalah orang tua, iya udah dan baik. manajemen. Iya. Ya, karena resiko itu akan selalu tetap ada untuk siapapun. Bener. Jadi prinsip asuransi gini, agent diajarin gini, resiko tidak bisa kita hindari, Tapi harus di manage. tapi kita bisa manage dampak keuangannya. I Makanya see. asuransi kan bukan produk kesehatan, bukan Ya. produk medis, tapi produk Produk keuangan. Dan banyak orang salah kan kayak, oh ini Ya. apa nih? Padahal sebenarnya ini berhubungan banget dengan keuangan ya. Benar. Kayak even lu punya income 2 digit kan 30 juta, 40 juta kan udah enak gitu ya. Tapi itu nggak ada artinya kalau tiba-tiba lu sakit. Iya. Sakit income hilang ya kan. Habis itu bayar rumah sakit ratusan juta habis. Benar. Yang udah lu tabung kan 1 miliar 2 miliar kelihatan gede, tapi Iya. ya habis kalau nggak punya insurance sama sekali gitu. Ini ada satu statement dari bapak gue yang gue setuju banget. Dia bilang gini, cuman 2 hal yang bisa bikin orang kaya banget jadi miskin. 1, dia main judi. Ya. Ya itu pasti habis dong. Ya. Kedua adalah sakit kritis. Kecuali kaya banget. Kecuali Saya punya kaya 1 T, 2 T, nah mungkin nggak habis tuh. Bener. Tapi pertanyaannya, siapa yang punya 1, 2 T berapa orang gitu kan di Indonesia? Lu mau tau fun fact Sedikit banget ya. Fun fact-nya adalah orang paling kaya di dunia aja, mereka punya asuransi. Iya, karena mereka udah ngerti, oh kalau gue bayar segini, ini uang yang gue buang itu nggak ada artinya ketimbang Bener. gue harus keluar uang yang lebih besar lagi. Bener banget. Jadi orang semakin kaya, mereka makin butuh asuransi. Orang yang belum kaya juga butuh asuransi. Sebenarnya semua orang tuh butuh asuransi karena manajemen resiko itu untuk semua orang. Nah, gue suka nih statement lo. Tadi orang kaya butuh asuransi. Berarti orang yang belum kaya pun butuh asuransi supaya menjaga perjalanan mereka menuju kekayaan. Nah, ini yang gue pengen tanya. Kalau misalnya Sat, yang menengah ke bawah atau misalkan gaji UMR deh. Tadi tadi sebagai contoh kan gue gaji 10 juta misalkan atau 20 juta. Nah, sedangkan kalau orang yang gaji UMR gimana? Perlu nggak asuransi? Perlu. Gue saranin tradisional. Oh. Jadi gini. Apa tuh bedanya produk yang tradisional sama yang tadi kita bahas? Kita ngomongin tradisional sama unit link ya. Kalau unit link itu seperti yang kalian tahu ya, mereka tuh janjinya framing flat. Ibaratnya gini, kalau misalkan tradisional itu menang jangka pendek, unit link itu menang jangka panjang. Karena tradisional ini dia ada compounding. Oke. Karena setiap tahun mereka akan naik berapa persen. Kalau lu hitung tarik panjang 50 tahun, ya kan? Misalnya contoh nih, memang tradisional itu starting price-nya, initial price-nya itu bisa setengahnya dari unit link. Oh, jauh. Jauh. Berarti 300.000, 400.000 dapat. Dapat 500.000 nih. Oh, berarti gaji UMR bisa dong? Bisa. Iya. 500.000 dapat A. Unit link dapat A bisa 1 juta, 1.200.000. Tapi nggak naik. Tapi nggak naik. Hmm. Cuman tetap lagi, gue nggak bisa berani bilang pasti nggak naik. Gue nggak berani bilang. Karena kan dia kan merely on investment kan. Jadi dia ibaratnya gini. Kalau at certain lu- moment misalnya ekonomi lagi nggak bagus, investment dari ya kan mutual fund-nya lagi turun, jadi bisa perlu ada penambahan gitu. Bener. Tapi naiknya nggak mungkin kayak yang wah naik di 50% gitu, 80% nggak mungkin. Oh nggak mungkin, kecuali kejadian luar biasa kayak kemarin pandemi. Nah itu special case namanya. Karena kan mau dibilang komplain, ya katanya pasti nggak naik. Ya itu kan kejadian luar biasa. Dan kalau teman-teman baca di polis teman-teman, unit link, itu ada namanya force majeure clause. Oh. Force majeure clause itu adalah klausa yang mengatur tentang kejadian luar biasa. Apabila terjadi perang, kelaparan, ya kan, krisis ekonomi, pandemi, maka perusahaan asuransi berhak melakukan adjustment. Dan adjustment-nya itu juga pasti dihitung berdasarkan angka, bukan asal ngomong ya kan. Ya. Kalau asal ngomong dituntut ya kan nggak mungkin Bener. juga.
Nah, jadi biasanya itu berbanding lurus sama invasi medis. Itu pun disubsidi sama perusahaan. Jadi contoh invasi medis tuh waktu tahun 2021 atau 2022 ya, yang 14% Den. Ya. Ya pokoknya lu tahu lah ya Ya. kan, dihitung 14%. Kita naiknya tuh paling nggak nyampe 14% biasanya. Oh, di bawah Karena itu. ya, Itu wajar lah ya. Itu wajar. Ya. Dan ya kalau begitu kan sebenarnya income lu juga harusnya naik karena produk lu inflasi juga Ya, dong. ya. Ya harusnya nggak masalah kalau lu bener-bener kelola uang lu dengan baik dan lain sebagainya kan. Nah tapi kan pada dasarnya orang biasa komplain dulu baru ngomong baru mikir kan. Nah ya tapi itu wajar. Memang orang tuh kecewa, orang tuh kesel tentang kebijakan itu wajar. Tapi coba ditelusuri baik-baik gitu secara objektif, tenangin diri dulu. Itu sebenarnya wajar banget menurut gua ya. Tapi itu menurut gua. Ya. Nah, jadi kalau misalkan lu orang yang sama kayak investasi, kalau lu orang yang konservatif, lu beli tradisional. Yang pasti naik, tapi lu bisa kalkulasiin kenaikannya, lu bisa adjusting income lu kepada kenaikannya. Oh, dan nanti kalau misalnya income-nya memang udah lebih besar, tiba-tiba naik kan, puji Tuhan, udah bisa beli yang unit link baru Mutasi. upgrade. Oh, bisa mutasi. Sebenarnya mutasi itu istilahnya beberapa perusahaan bisa mutasi. Kalau Ada nggak bisa beberapa tutup perusahaan dulu, nambah. ini nambah. Ya, jadi nambah Oh. masa transisi. Jadi dia buka yang unit link, tapi seiring berjalanan 1 tahun dulu dia korbanin nih. Harus bayar dua-duanya. Kenapa? Lewatin masa tunggu 12 bulan itu. Karena ada beberapa penyakit yang Nggak di cover. Iya. Jadi kalau amit-amit dalam 12 bulan lagi masa tunggu dia kena penyakit, dia bisa cover pakai yang ini. hmm. Nah, jadi kalau misalkan, kalau gitu ribet dong. Dari awal gue beli unit link. Silakan. Kalau Tapi kan lu- kapasitas orang beda-beda ya kan. Kalau nggak cukup jangan dipaksa. Bener. Karena nanti jadi bumerang ya. Misalkan gaji 4 juta, 5 juta, saya bayar insurance-nya 1 juta lebih, 2 juta, cash flow malah keganggu. Bener. Malah jadi nggak bagus kan, tujuannya bukan itu ya. Ya. Nah kalau ditanya gue pribadi, gue ambil apa? Gue ambil unit link. Kenapa? Karena gue orangnya agresif. Gue percaya sama investment dan gue udah lihat nih investmentnya ini. Dan secara kapasitas juga bisa ya memang ya, bukan memaksakan. Bukan memaksakan, karena gue lihat oh kapasitas gue memungkinkan nih. Tapi kalau kapasitas gue nggak mungkin, gue juga maksa. Walaupun gue agent, gue juga paketannya gue yang paling tinggi. Ya. Karena balik lagi sesuai kebutuhan nggak. Ya. Nah nanti ke depannya kalau memang ternyata kapasitas gue nambah, Tinggal upgrade ya. gampang. Oh. Nah cuman oke. kalau gitu gue ambil sekecil-kecilnya, nanti gue baru upgrade. Pertanyaan satu lagi, asuransi bisa dibeli pakai duit memang, harus dibeli pakai duit. Tapi satu lagi dibeli juga dengan kesehatan. Ya. Suatu saat kalau misalnya Udah ada duitnya mau upgrade bisa, kesehatannya udah nggak mumpuni. iya, jadi nggak bisa upgrade. Nah makanya balik lagi nih ke kebijakan teman-teman masing-masing. Sama kayak lu investasi, lu pilih instrumen investasi nih, ya kan? Lu profil resikonya apa nih? Konservatif atau agresif? Ya. Kalau memang lu konservatif, pikir oh nanti seiring berjalan waktu gua makin ngerti, gua makin agresif, gua bisa Ya. upgrade. Ya. Tapi lu kehilangan momentum. Iya benar. BTC siapa tahu udah 1 Ya. miliar kan, pas Ya. 1 BTC lu udah Ya, ya. baru Setuju. beli gitu ya. Sama kayak investasi. Karena ada basically. momen yang namanya momentum. Jadi kalau dibilang asuransi terbaik apa? Asuransi terbaik adalah asuransi yang sesuai dengan Dengan kebutuhan. kita. Jadi tiap orang beda-beda gitu. Ya nggak usah didebatin, oh gue punya nih kayak gini nih. Ya karena memang ya butuhnya kayak gitu. Ya. Bukannya apa adu premi sama orang, adu manfaat, bukan kayak gitu ya. Tapi sesuai kebutuhan dan kapasitas gitu. Bener. Karena kalau kondisi tiap orang pasti beda-beda ya. Yes. Nah mungkin ini yang seru nih saat yang tadi lu sempat mention. Jadi gue pengen nanya yang mengenai tadi yang mobil BMW ya kan atau sport car atau enggak jam-jam mahal kan, jam-jam mewah, habis itu rumah mungkin. Dan yang gue lihat di sosial media itu kan banyak sekali ini yang gue lihat ya. Mungkin banyak juga yang nggak gue lihat, tapi kalau dari kacamata gue banyak banget agent insurance yang udah sukses ya. Contoh kayak lu lah gitu ya. Waduh, Masih amin. umur 20 sampai 25 ya kan? 25, 26 ya pokoknya masih di bawah 30. Tapi udah punya income miliaran, udah punya sport car atau jam tangan mewah, beli rumah segala macam di usia yang relatif muda. Nah, pertanyaan gue itu emang si umur 20 sampai 25 ya kan? 25, 26 ya pokoknya masih di bawah 30. Tapi udah punya income miliaran, udah punya sport car atau jam tangan mewah, beli rumah segala macam di usia yang relatif muda. Kucel kumel, gue datang ke orang pakai kaos sama celana pendek ya kan, kaos oblong lagi. Oh, baru join gitu kan jadi agent 1-2 tahun, oh langsung beli mobil gitu, ada yang beli rumah gitu. Itu beli nyicil atau cash sih, Sat?